Iya. Baik. Satu lawan dua. Baik, satu lawan dua. Ya. Ngapain saya ngelawan kamu, orang kamu banyak ngomong. Jangan gede-gede ta. Jangan gede-gede ta saya. Yuli gak berani. Gak apa teman-teman. Kita harus lihat. Saya mute ya. Saya masih ngomong nggak? Kalau saya juga mute. Baik, Lina. Kenapa kamu menyembah ciptaan Allah? Si Yuli mah cuma gede-gedean congor. Kita dengar. Enggak. Sudah saya mute si Yuli. Kitab apa? Wahyu 3 14. Wahyu berapa? Wahyu 3:14. Ya, udah baca perikopnya. Biasa kan baca perikop. Itu kepada jemaat Laodikia perikopnya. Ayo, ini saya bacakan ya. Yuli, lihat saya bacakan. Gak usah teriak-teriak. Kebiasaan mulutmu ya. Belum apa-apa, sudah kejang-kejang. Nih, Yuli, perhatikan Yuli. Ya. Gimana sih? Dia berbohong. Iya, dia berbohong dia. Baik. Emangnya ajaran Paulus dibolehkan berbohong dalam segala hal, Filipi 1:18. Jelek-jelek Itu ajaran si Paulus. Di mute aja. Jelek-jeleknya Paulus dia nggak pernah aja. Si Paulus Filipi 1:18, apabila kepalsuanku semakin melimpah ruah bagi kemuliaan Tuhan, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat apologet Islam dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, kenapa kamu menyembah ciptaan Allah? Ciptaan Allah ya, Allah itu kan Allah sama Allah itu kan lain. Oke, baik. Oke, kita gantilah ya. Kita sesuai dengan paradigma para penyembah manusia. Nah, di dalam Wahyu 3 nomor 14, yang kabur kau. Yang kabur. Halo. Kabur dasar. Yang kabur kau, Lina. Betina Otan ini mau kabur kayaknya nih. Betina Otan. Kabur si betina Otan. Oke. Apa lah kau ini seperti kau punya Tuhan. Oke, gua tunjukin ayatnya ya. Lina, gua tunjukin ayatnya ya.
Ini gua bacain. Ya, gua bacain nih. Gue bacain ya. Ini bahasa Yunani nih. Saya bacakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman, inilah perkataan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Kalau orang Kristen kan bilangnya Allah. Sekarang saya tanya, Amin di sini siapa? Saya bacakan dulu dalam bahasa Yunaninya. Kaito angelo tes eklesias laodikion grafson tade legai ho amen ho martus ho pistos kai aletidos hihihihihi arketes kesisios tauteo. Nah, Ya, baik. ya, Kan, ntar baik. lagi. 1 lawan 2, baik 1 lawan 2. Ya. Ngapain saya ngelawan kamu, orang kamu banyak ngomongin. Jangan gede-gedean ta. Jangan gede-gedean ta saya. Yuli gak berani. Gak apa teman-teman. Kita harus ngeliatnya. Saya mute ya. Saya masih ngomong nggak? Kalau Saya juga mute. Baik Lina, kenapa kamu menyembah ciptaan Allah? Si Yuli mah cuma gede-gedean congor. Bercakap. Kita dengar Enggak. Sudah saya mute si Yuli. Ya orang dia mute saya, ya saya mute balik lah. Kita berdua aja. Satu-satu aja Nanda. Laus tuh aku. Iya, makanya aku sama kamu aja. Aku sama dia nge-mute saya, soalnya saya mute balik. Dia nge-mute saya, makanya gua tanya nih sama kalian berdua. Oke, dengerin ya, jangan di-mute apa Yuli. Kenapa kalian? Baik. Wahyu 3:14, siapa Ho Amin di situ? apa sih ngomong apa sih kamu sok-sok Ibrani banget sih? Apa gimana? Kitab apa? Nih. Kitab apa? Wahyu 3, Santai. Wahyu 3:14. Wahyu berapa? Wahyu 3:14. Ya, udah baca perikopnya. Biasa kan baca perikop. Itu kepada jemaat Laodikia perikopnya. Ayo, Pak, ini saya bacakan ya. Yuli, lihat saya bacakan. Gak usah teriak-teriak. Kebiasaan saya- mulutmu ya. Belum apa-apa sudah kejang-kejang. Nih, Yuli, perhatikan Yuli. Ya. Ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Gak usah bahasa Yunani. Hai proagerotes eklesias Laodikion grafson tade legei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arketes kutisios tauteo. Oke, sekarang Inilah teman. jangan kabur. Kabur Yuli. Hayalan saja. Oke, si Yuli. Si Yuli kita mute ya. Kita tanya baik-baik malah adu suara si Yuli ini. Yuli, gua kasih kesempatan sekali lagi ya. Lu jangan adu suara. Sama lu kalah sama suara saya. Iya tahu, kecilin makanya suaramu. Iya, gua kecilin, saya sudah kecilin kecil ini. Udah Oke, kecil oke. ini. Gimana Oke. silakan. Ya. Oke, pelan-pelan baik-baik. Ya, Saya kita dulu, itu- sabar dulu. Dulu waktu saya di gereja, saya diajarkan sama ex Gereja mana? Gereja mana? Sabar dulu. Gereja mana? Gue belum selesai ngomong. Takut dia teman-teman, nggak ada gereja dia. Gimana sih? Dia Hayalan saja. Iya, dia berbohong dia. Baik. Emangnya ajaran Paulus dibolehkan berbohong dalam segala hal, Filipi 1:18. Jelek-jelek, Itu ajaran si Paulus. Di mute aja. Jelek-jeleknya Paulus dia nggak Mute pernah habis aja. Si Paulus Filipi 1:18, apabila kebohonganku, apabila kepalsuanku semakin melimpah ruah bagi kemuliaan Tuhan, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Roma 3 nomor 7. Filipi 1:18. Ya, baik dengan cara dusta ataupun cara yang benar, ketika memberitakan Yesus itu dibolehkan dalam ajaran Kristen. Yuli kepanasan Yuli. Yul, jangan di-mute. Jangan di-mute Yul. Gini, kamu diskusi kok Iya. kemana-mana sih? Iya, Ya. makanya gua tanya.
sebentar. Sebentar, Gua sekali, tanya, sekali. sabar dulu. Sekali, sebentar, sekali. Kamu nggak mau nggak kasih aku ngomong? Kenapa sih nggak mau kasih aku ngomong? Sekali aja. Ngomong itu nada. Kau Iya. kau jadi kau Iya, jangan mute, jangan mute. aja kau. Enggak di mute. Lawan dua. Kita Teman-teman tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Apa? Teman-teman tahu nggak kenapa Yonatan Nandar ini benci sekali dengan Paulus? Karena Paulus ketika ketemu Tuhan Yesus, dia itu menjadi orang yang baik, tidak mencabuli anak 3 tahun, tidak mencabuli menantunya. Itulah kelebihan Paulus. Baik. Makanya kenapa Nandar Baik. itu Oke, saya benci tanggapi. sekali dengan Paulus. Saya tanggapi. Justru menurut Yesus, si Paulus itu adalah nabi palsu, rasul palsu. Di dalam ngibul ya. Di dalam Matius 5, dengerin Yuli ya, lu dengerin. Di dalam Matius 5 nomor ke-17, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Buah yang buruk tidak mungkin dihasilkan oleh pohon yang baik. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus itu pendusta. Lu tahu nggak? Ya, lu tahu nggak? Lu tahu nggak si Paulus itu membunuh ribuan, ratusan murid Yesus pada saat itu, dibunuh oleh si Paulus. Lu ngerti nggak? Ada namanya Stefanus. Stefanus mati oleh siapa? Oleh si Paulus, pendusta, rasul palsu. Ya, Dalilnya pendusta. ada, dalilnya. Eh, coba buka si Paulus itu di dalam KPR 9 nomor 1. Dia itu pembunuh. Mana ada rasul mantan pembunuh? Dodol. Jedarhon, bebok. Dalil, data mana? Baik, Data. saya tunjukkan. Nggak ada bukti. Saya tunjukkan dalilnya. Nggak ada, cuman sampah-sampahan aja. Yuli, jangan di mute kalau gua ngomong. Iya, aku nggak nge-mute, santai aja. Baik ya, saya tunjukkan, diam ya sebelum gua Ya. selesai ngomong ya. Ya. Dalilnya Matius 5 nomor ke-17 tentang rasul palsu, nabi palsu. Sorry, bukan Matius 5, Matius 7. Matius 7 ayat berapa? Yuli, Matius 7 ayat berapa? ya, ini gua tunjukin, lu dengerin aja. Nih. Ini Matius 7 nomor 15 sampai 23 berbicara tentang si Paulus. Waspadalah terhadap nabi dan rasul palsu, si Paulus itu. Coba perhatikan di sini. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Si Paulus itu pohon yang baik atau tidak? Si Paulus itu pohon yang buruk. KPR 9 nomor ke-1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Jedarhon. Bobok. Kamu tahu nggak itu dia berbicara untuk siapa yang di Matius tadi itu? Ya, untuk si Paulus lah. Ini ngawur aja kamu, sok pinter. Lo mau saya tunjukkan dalilnya untuk si Paulus? Sebentar. Kamu kok ngomong terus? Aku males kalau Kamu PK-PK kan kamu. nanya. Iya, Yuli. saya bantu jawab boleh. Sayang. Saya bantu jawab. Waduh, dia deh. Pantesan ketika si leader naik dia ini ternyata jel. Kamu nggak ngerti nabi-nabi palsu di situ. Kamu Gua tunjukkan dulu ya. Yuk. kamu ngomong terus, kapan gantian aku ngomong? Iya kan kamu nanya itu untuk siapa Bang Nandar? Aku tunjukkan dong untuk si Paulus contoh. Ya, nggak baca semuanya itu, nggak ada berbicara Iya, tentang Bang. Paulus. Saya akan tunjukkan. Gimana sih dia nih ngomong terus? Matius 7 nomor 15. Lihat Yuli. Nah, iya, saya baca, saya di sini ada Alkitab kok. Nah ya, nih. Sabar ya. Nah, perhatikan nih Yul. Dengar. Jangan Ini kamu kan- gede-gedein ya. Dengerin Gede-gede dulu. suara. Sabar dulu, lu diem dong. Lu jangan gede-gedean suara. Ini ya. Iya. Ini adalah pesan cinta daripada Yesus Kristus kepada umatnya terhadap bahaya si Paulus. Makanya dengerin. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian.
kata Yesus, dengan menyamar seperti domba. Domba itu adalah secara teologi merujuk kepada para pengikut Kristus, yaitu Kristen. Kalau menurut orang Kristen, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti Kristen, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, pertanyaan saya, kalau bukan si Paulus, siapa nabi palsu yang nyamar jadi Kristen kalau bukan si Paulus? Sebentar. Udah Siapa boleh saya jawab? nabi palsu? Ya, boleh. Ya kan kamu ngomong terus. Iya, sabar dulu. Ini saya pertegaskan pertanyaan saya. Siapa nabi palsu yang mendatangi 12 murid Yesus dan nyamar jadi Kristen kalau bukan si Paulus? Silakan. Oke, saya bantu jawab. Tenang aja Nandar, jangan kejang-kejang. Sangat jelas loh di ayat itu tuh Yesus nggak berbicara tentang Paulus kok. Yesus itu mengucapkan itu sebelum apa? Sebelum Paulus bertobat. Dengar dulu saya ngomong. Kamu tuh Sayang lagi, bahaya ini. Lu kok begini biasa Saya. aja. Bang Nandar gitu. enak aja panggil Kepalamu peang. soalnya namanya Bang Nandar sini tukang sate di sini. Dengar. Gak nyambung. Bukan kamu yang nggak nyambung Nandar. Kamu tuh Ya baik, saya ulangi pertanyaan Ya. saya. Kalau bukan si Udah. Paulus, siapa nabi palsu yang mendatangi 12 murid Yesus nyamar seperti domba? Siapa? Itu Udah pertanyaan aku. saya. Ya sudah, gantian aku yang ngomong. Jangan kemana-mana, kita bicara tentang ayat itu. Di situ sangat jelas loh. Kok ya ye? Apa sih? Ya iya, dijawab. Sebentar, jadi lupa aku kan. Udah cari si Edis, bantuin lo. Ngapain? Cari Edis debat- tuh nggak level. cari debater Edis nggak level Kristen. sama kamu. Oh, gak level apa? Nih gua tunjukkan gak level apa. Lu jangan fitnah, Jelas lu gak ya, level. jelas. Kamu berkali-kali bilang ya, di ayat itu berbicara bahwa Paulus itu nabi palsu. Enggak pernah kok. Paulus itu bukan nabi palsu. Paulus Iya, itu adalah makanya. rasul sejati. Diem, kamu diem. Ngomong terus Baik, baik. berganti-gantian. Ya, di situ sangat jelas Nandar. Di ayat itu Yesus itu tidak ada mengatakan, tidak ada tertuju untuk siapa-siapa. Paham? Ya, ayat itu sangat jelas. Orang Paulus itu loh, rasul sejati, memberitakan firman Tuhan Yesus. Enggak kayak yang narasi kamu bangun. Kamu bisa-bisanya benaris. Kamu buka ya, saya bantu buka ya, 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Petrus menyebutkan tulisan-tulisan Paulus itu adalah bagian dari kitab suci. Tidak ada nabi-nabi palsu dan nggak nyeleneh. Nah kan, nggak usah putar-putar video, pakai dalil kitab kita masing-masing aja. Ayo. Sabar ya. Kamu tadi mengatakan si Edis itu nggak level dengan saya. Nah Ini gua kan, kasih tahu. udah, saya mute. Oke, saya mute. Takut Karena ya. kita diskusi Takut bukan ya. tentang Edis. Kenapa Loh, dibicara tadi Edis? kamu tadi kamu kamu begitu diskusi Edis sama tuh. saya, Kamu bukan tentang takut Edis. tuh. Dini, saya tunjukkan nih Kenapa waktu sudah saya saya masih jawab hidup. kamu takut? Ya, di-mute. Kenapa kamu di-mute saya sih. jawab kamu takut? Oke lah, kita. Kenapa setelah dijawab? Pakai filternya, kelihatan jeleknya itu. Pakai filternya, Baik, kelihatan jeleknya. Perhatikan, gini. Yang saya tanya. Enggak, saya gini-gini. Silakan buka mute-nya. Kalah debat, kalah PK. Sebentar. Ini kan diskusi kita. Kita kan, Pansus ke si Edis tetap aja kalah PK. Kasihan ya lo. lo saya nggak nyari makan dari TikTok tuh. Ini Nandar, teman-teman, ini Nandar ya. Ini Nandar yang ngajak PK ya. Saya udah nggak mau loh. Dia yang ngajak PK ya. Teman-teman yang Kristen, kasihan dong si Yuli didukung, nggak disupport. Nggak usah, tenang. Yang penting Baik, apa yang girl. saya sampaikan? Sebentar. Gue Nggak- ulangi pertanyaan saya. Gue ulangi. Sebentar, Nanti sebentar. dijawab silakan. Gue Malas ulangi aku jawab pertanyaan gitu. saya. Loh, gue ulangi pertanyaan saya. Kalau bukan si Paulus, siapa Rasul dan Nabi palsu yang mendatangi 12 murid dan dia nyamar jadi domba, itu siapa? Itu yang gue tanya. Yang pastinya bukan Paulus, karena Ya, kamu kalau bukan ngejar siapa? Paulus terus kan. Udah nggak mau saya jawab. Ah, kalah dia. Junjunganmu lah. Junjungan saya tidak pernah mendatangi 12 murid Yesus dan junjungan saya tidak pernah nyamar jadi Kristen. Hanya si Paulus saja yang nyamar jadi Kristen, makanya dia nabi dan rasul palsu. Udah habis ini terakhir ya. Kasihan kamu jangan PK sama aku. Udah nggak ada yang mau PK sama kamu kan? Iya. Ngapain yang naik lu kok malah nyalahin gua? Lo aku Yang naik aja ke sini sama kan Lina. lu. Yang jambak gua kan lu. Ya kan mulai fitnah. Loh. Fitnah. Berani nggak Iya. kamu? Udah. Saya nggak mau. Nanti kena penistaan agama teman-teman kalau sama dia ini teman-teman. Nggak ngeri-ngeri sedikit. Ini makan babi ya lu.
Ya nggak apa-apa, daripada kamu nggak makan babi, kelakuanmu kayak babi. Babi. Yang Sebentar, sebentar. Yang Sebentar, kelakuan sebentar. kayak babi itu yang makan babi lah, masa yang nggak makan babi. Yang makan Terakhir, babi makanya. terakhir, saya mau bertanya sama kamu. Dimasukkan ke babi oleh Yesus. Sebentar, Makanya Nandar ini kata kan sama kalian. sebentar, Nandar, kamu ini kan ahli ya, ahli dalam agamamu. Saya mau bertanya satu nih, mumpung saya ketemu Ya, dengan ahli. berarti kamu Iya. akui ya kalau isi itu si Paulus ya. Terima kasih diakui. Terima kasih. Nggak ada ya, saya nggak ada ngomong. Diakui dia. Si Paulus rasul palsu. Udah. Nah, sekarang aku ganti tanya boleh? Karena kan kamu ahli dalam agamamu nih katanya, boleh? Ya boleh, tapi aku putarkan satu video dulu boleh? Ah, nggak boleh, karena ini kita Nggak video. boleh, dia takut. Nggak, Ngapain? video Oh, ini bukan. saya putar juga video mata pisau boleh? Oke, saya putarkan ya, boleh. Tapi saya oke, sama-sama kita tapi putar. jangan di-mute ya. Oke, Jangan saya di-mute juga ya. mute. Oke, saya Jangan mute. di jangan di mute kalau Kita mute. putar video mata pisau juga, biar sama-sama kena dia. Jangan di Ngapain? mute. Ngapain? Nggak mau saya. Ini kita Jangan lagi di-mute. diskusi. Ngapain kita putar video? Nggak berani dia. Jangan Saya di nggak mute. takut. Enggak, Nandar, begini Si loh. Robert Lele pengacara gak laku rental PS mau diputar. Ini. Aduh, jadi pengacara gak laku akhirnya jadi penghujat. Itu pengacara gak laku itu namanya Robert William Raja, dulu namanya PC the King. Kenapa dulu namanya PC the King? Karena raja itu namanya dia. Hayalan Eh. saja. Si Robert William Raja itu gak berani debat sama saya, pengacara gak laku dia. Dasar. Nih, Nandar, aku mau nanya satu aja, gua habis itu putarkan. turun. Iya. Aku mau gua nanya putarkan satu dulu. aja. Nggak, gua putarkan video dulu. Video Ah, dulu udah tidak nggak bisa. mau, nggak mau, aku nggak mau. Aku maunya diskusi. Kalau mau putar-putaran video gitu nggak peduli saya. Iya, Maunya diskusi. Kalau putar-putar video nggak mau aku. ya, saya Biarin, nggak usah memilih-milih. didengerin. Saya Kita nggak mau mute aja. diskusi dengan Biar orang kaum awam. mau kondo Kenapa yang saya dengar di sebelah. mau diskusi dengan Editannya Kang ngeri kali. Nandar, dengan Ustadz Nandar karena dalam menurut aman, saya, Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang Tuh. di atas rata-rata. Tuh. Jadi debater Muslim Iya. pertama Saya atau termasuk memilih. dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau Kalau diskusi kalau ada yang bilang editan ada di YouTube ya, 4 tahun yang lalu ada di YouTube sebelum ada zaman EA. dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar karena Nah, kalian tahu nggak kenapa si Edis itu selalu pakai kacamata hitam? Karena juling. Kalau saya ngomong kan lurus mata saya. Si Edis kalau ngomong matanya selalu ke atas karena juling dia. Jadi debater Muslim Lihat matanya, lihat. ya, pertama saya atau termasuk memilih. dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Tuh, lihat Saya matanya. nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Tuh. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya. Tuh. Sugi. Kenapa dia selalu pakai kacamata hitam? Karena juling. Ya, kayak ini nih. Nah, di sekolah-sekolah teologi itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun-temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya bab bagus, ini juga Ya, punya bab bagus, ini juga ya. Yuli kabur, bubuk. Yuli kabur, bubuk. Si Paulus ini terbukti Rasul yang tidak asli. Udahlah, datanya akurat. Jadi kenapa si Edis pakai kacamata? Kalau saya ngomong mata saya simetris tuh, mata saya itu lurus. Kalau si Edis kalau ngomong gini, matanya. Kenapa saya berdebat dengan Ustadz Nandar? Karena Ustadz Nandar ilmu Islamnya di atas rata-rata. Itu menurut si Edis. Waktu masih saya nggak mau berdiskusi dengan orang awam.
Saya hanya diskusi dengan orang yang pintar. Sekarang kebalikan. Sekarang carinya yang awam. Aduh. Cari debater Kristen yang paling hebat di jagat raya ini. Buktikan kepada saya kalau Yesus adalah sang pencipta. Tetapi saya mampu membuktikan kalau Yesus itu ciptaan Allah, baik menurut Quran maupun menurut Bible. Menurut Quran surat Ali Imran ayat ke-59 atau 69 itu. Inna masal Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Cari debater Kristen yang paling hebat. Saya debater introvert. Saya itu 1 lawan 1 debatnya. Nggak mungkin saya minta pertolongan orang lain di dalam perdiskusian. Ya, kalau saya kalah sekalah-kalahnya, tetapi kalau kalian bubuk, maka kalian akan sebubuk-bubuknya. Takabur lil mutakabir sedekah. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Cabai. Si Edis boleh. Robert Lele, pengacara nggak laku dari timur-timur itu, dari timur NTT. Kalau berani debat dengan saya. Mau bahas si Paulus Nabi palsu boleh. Tema Nabi Muhammad atau si Paulus Rasul palsu boleh. Mau tema ketuhanan ayo. Nggak berani kalau berdebat mah. Yang on cam, saya tidak menerima Kristen yang tidak on cam. Nggak kelas, nggak level. Mau tema Yesus menikah, ayo. Mau bahas apa kau sama saya? Ayo, kau mau bahas Yesus ciptaan Allah? Kau jangan kick saya ya. Iya, enggak. Oke, Yesus ciptaan Allah. Kick saya kamu. Kamu udah sering kali kick saya kalau jangan nangis. Kick saya kamu tuh. Oh, badan aja gede tapi mental tempe. Jangan nangis, lihat saya. Ya. Kamu Juli juga ya. Yang pakai kacamata mulu Nandar. Apa sih? Jangan nangis, udah. Di dunia kalau ngomong udah. Kita diskusi. Mana jangan nangis, jangan nangis. Mana Kristenmu yang paling hebat? Hadapi saya di dunia nyata, oke? Online, oke? Baik. Satu saja pertanyaan saya, ya. Saya akan buktikan kepada Anda kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Oke. Baik, saya bacakan ya. Ya sabar dulu, brother. Jangan kick ya. Dari tadi gua nggak ngekik ah. Dari kemana aja mulu. Ya mana gua tahu gua. Gak pernah gua debat sama lu. Nih gua bacain. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah perkataan. Darin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Kaito angelo tes ecclesias Laodikion krapson tadelegei ho amen ho markus opistos kai aletinos he arke tes kedisios tauteo. Oke, pertanyaan saya. Kok katanya tadi mau ditunjukkan datanya mana? Sekarang saya tunjukkan, bingung. Oke, sekarang saya tanya, ya, ho amen di sini merujuk kepada siapa? Ho amen di sini merujuk kepada siapa? Dalam bahasa Yunaninya ho amen, dalam bahasa Indonesianya dari amin. Siapa di situ al amin? Saya tanya. Yesus ya. Di dalam Yesus, ternyata Yesus ciptaan Allah. Jeder kan. Loh ini, pengertian nggak gitu. Ini, lihat ini nih. Inilah kita ganti ya. Inilah firman dari Yesus, yaitu saksi yang setia dan benar. Permulaan dari apa? Ya. Ciptaan Allah. Jeder kan. Yesus ternyata ciptaan. Silakan. Jawab ya. Ini dengerin baik-baik ya. Ini sebenarnya ayat firman yang sudah basi, sudah lama dibahas. Oh, firmannya sudah basi. Bukan firmannya, pembahasannya. Firman Tuhan sudah basi. Bener. Pembahasan lama ini. Ini ayatnya saksi Yehova. Loh, kok ayat saksi Yehova itu ayat Bible, Bang? Kok saksi Yehova? Makanya dengar saya ngomong dulu. Itu ayat, makanya belajar pinter ya. Dengar saya ngomong. Itu ayat yang sering dipakai sama saksi Yehova. Loh, apa kaitannya dengan pertanyaan saya? Tunggu dulu. Yang mendapat pengertian mereka itu bahwa Yesus itu adalah permulaan dari segala ciptaan.
Paham? Kok jadi Saya berbeda jelaskan. pertanyaan saya? Diam. Baik, silakan. Diam, makanya diam. Kalau kamu Baik. benar. Saya udah ngelawan guru-guru saksi Yehova udah banyak yang kabur sama saya. Benar nggak, Bung? Saya Ya? nggak nanya itu. Yang saya tanya, Dengar, makanya saya Anda ngomong. tadi Nih. mengamini kalau itu Oke. adalah Yesus. Ternyata itu ciptaan Allah. Benar. Kenapa Anda menyembah ciptaan Allah? Bukan. Itu pertanyaan saya. Anda ngerti ini salah. Kalau yang benar gimana? Coba Anda baca Yunaninya. Oke. Kita adu baca dulu. Dengar sih, Coba Anda baca Yunaninya. Nanti Coba yang salah yang mana? Yunani, Anda nggak bisa gini. Nanti Anda terjemahan yang salah yang mana? Yunani, saya mau tanya, emang Anda ahli Yunani? Loh, saya bisa baca. Anda bisa baca atau tidak? Kalau saya kasih tahu tulisannya, Anda bisa Loh. nggak? Loh, kenapa terjemahan? Makanya saya tanya nih, ciptaan Allah itu yang Jawab. mana yang salahnya? Yang baca, Yang salah yang mana? bisa baca banyak sekali mau tanya. Yang salah yang mana? Kalau Anda bisa saya baca atau kasih tidak? Tulisan Yunani, nih dia. Anda bisa baca atau tidak? 1.600 orang dengar saya ngomong ya. Takut, Kalau takut. saya kasih dia tulisan Yunani, Takut. dia bisa ngerti apa enggak ya? Takut. Mau nggak saya kasih tunjuk? Takut. Takut. Loh, ini aja udah. Yang salah yang mana? Nggak, berani nggak? Nih saya kasih tunjuk. Yang Nih, salah contoh nih ya. Yang mana? Nih artinya Yang apa salah ya? yang mana? Coba ya. Nih. Ke artinya apa? nih. Baca, bisa apa enggak? Takut, Nanda. Coba. Yang Ngaku takut ahli siapa? Yunani. Makanya, yang salah Boleh yang kasih mana? tulisan Yunani, Yang salah yang takut. mana? Kita adu baca atau berarti kan saya kasih mau adu tulisan baca? Yunani. Oke, kalau mau adu baca. Kalau menerjemahkan saya bukan penerjemahan. Kalau mau adu baca, ayo. Lu bisa baca atau tidak? Ngaku itu. Loh. Itu namanya Loh, ahli makanya Yunani. sekarang saya tanya, Bentar lagi- yang salah bentar yang lagi mana tendang saya terjemahannya? nih. Bentar lagi tendang saya nih. Loh, kok tendang? Nih, dengar ya. Terjemahannya yang Oke. mana yang salah? Udah jangan bahas ke sono, Yang mana yang percuma. salah? Percuma, Loh, kok- Bang. Lu bukan ahli Yunani. Lu nggak ngerti. Aduh, ahli Lu kan ngerti. bisa sekarang kita belajar. Loh, sekarang ada belahan. Oh, Bisa saya- kita lihat artinya apa? Mau gak saya kasih lihat Loh, tulisan Yunani? Artiin ya, mau? tunjukkan yang salah yang mana dari itu. Sekarang saya tanya, brother, lu Mau nggak, muka-muka mau nggak? preman Saya tapi tunjukin muka preman tapi Mana kok muka mental preman? tempe. Muka gua gantung Lu muka di preman Instagram, lu. bilang muka preman. Aduh. Muka ini preman tanah Sekarang abang lu. gini, Perhatikan yang lu gak? bilang nih. Lu Nih gimana ya, sih? Nih ya, dengar saya ngomong ya. Baik. Dengar. Oke, saya ulangi ya. Dengar ya, dengar. Menurut ente, menurut ini terjemahannya benar atau salah? Nih. Dengar. Iya. Nanti saya kasih pengertiannya. Dengar saya ngomong. Iya, enggak, Sekarang yang saya Nandar tanya nih, bilang, sabar dulu, brother. Nandar itu ahli Yunani. Sabar dulu. Ya kan? Sabar dulu, Sekarang jangan saya bahas mau kemana-mana, kasih lihat jangan tulisan bahas Yunani. kemana-mana, Tolong perhatikan ya. jangan bahas kemana-mana. Oh, enggak. Ngapain gua artikan? Gua bukan Takut. penerjemah. Itu Gua bukan namanya penerjemah. bukan Lu yang Yunani, takut. cuman baca doang. Makanya gua nanya, ini terjemahan Aduh. yang mana dari ini? Makanya itu terjemahan Loh, benar. makanya. Mau gak saya kasih tau artinya? Ya, ini terjemahan benar. Berarti Yesus permulaan ciptaan Allah gitu. Kenapa Anda menyembah ciptaan? Bukan, itu pengertian. Loh, kok itu bukan? salah. Katanya terjemahannya benar. Jadi yang salah yang mana? Terjemahan benar. Lu ngertiinnya salah, Nandar. Yang arti ini berarti ini terjemahannya Oke, benar sekarang tapi satu-satu ya. artinya Pelan-pelan, salah pelan-pelan. gimana? Wah, tenang. Ya, silakan. Tenang. Kan lu bilang lu Iya. ahli Yunani, sering Loh, teriak-teriakan. kok kemana-mana? Kita Sekarang- bahas ayat ini. sekarang Kalau mau gua adu kasih baca lihat gini. tulisan Yunani, lu artiin lu nggak? Gini. Lu mau Lu adu tuh baca jangan atau malu, adu jangan terjemahan? malu. Saya tanya, Lu kan lu mau ahli adu Yunani. baca? Kalau adu baca ayo. kasih tulisan Kalau ini. mau adu baca ayo. Nih, Kalau gua mau kasih adu Yunani baca ya, ayo. gua artiin Kita ya. bahas Nih, ini. nih. Dengar. Yunani. Dengar. Iya. Dia Kita tenang, bukan dia adu tenang. terjemahan. Gua rekam lu. Kita adu Gua baca. rekam lu sekarang. Lu tenang, lu Loh. malu-maluin diri lu. Loh, Hati-hati. iya. Mana Ya. sekarang saya tanya ini yang salah Nih, yang nih, mana? nih. Kalau terjemahannya Gampang, benar terus gampang, itu gua jawab gampang. iya di mana? Itu mau merembut, bisa jawab Jawab. itu, tenang aja. Jawab, Ngomong beda. ya. Yang Nah, mana? jangan Yang malu. salah yang mana? Dari apa yang Ya. gua nyatakan yang mana? Coba. Nih. Yang salah yang mana? Yang Ini. salah yang mana? Ya, ini. Pas gua bahas, sekarang gua bahas dulu. Kita membahas yang lain. Kalau mau adu baca. Ya. Kalau kok gini, enggak? nih. Dasar Nih. juling. Nih, jangan kabur ya. Tapi ditendang nih gua nih. Lu ngapain Kalau gua ini nendang nih. lu? Nih, Ngapain gua nendang ya. lu? Nih ya, Coba, lihat ya. coba. Nih ya. Coba. Baca ya. Baca nih. Ayo bingung Sebentar. bingung kon. Nih, bentar ya. Oke. Ya. Oke. Bentar nih. Oke. Ternyata Yesus ciptaan Allah, nggak bisa jangkau Kristen manapun. Itu bisa dijawab. Loh, ini kok bukan? Tenang aja. Yang bukan yang mana?
Itu bisa dijawab, nanti tenang aja. Iya, dijawab dulu. Lu mau adu baca atau adu apa? Kalau adu baca ayo. Ya tunggu dulu nih, makanya bentar ya. Kan lu pintar katanya nih. Kita lihat nih ya. Ya. Malah. Tunggu sebentar. Boleh. Lu adu baca kan? Boleh. Nanti lu setelah ini baca ya. Tar dulu. Iya, silakan. Aduh. Bentar. Google dulu. Lama banget sih. Bukan Muka preman. baterai gua mau habis ini yang satu handphonenya. Nih, oke gua masih dulu deh. Udah, jangan kemana-mana. Dasar lu. Oke. Adu baca gua coba aja. bentar ini. Permulaan dari ini ya. Kabur kau. Lo katanya adu baca. Ayo adu baca mah. Kabur. Dasar penyembah iblis. Ya. Kalau mau adu baca, ayo adu baca. Tapi kalau Nandar, saya baca nanti terjemahkan. Gue bukan penerjemah. Kalau adu baca, oke. Masa kalian nggak malu dengan saya? Pendetamu itu kemana aja? Sekolah STT, Ibrani gak becus, Yunani gak becus, Aramaik gak becus. Terjemahannya benar, tapi pengertiannya salah. Yang salah yang mana pengertian? Ini saya bacakan. Kalian gak malu dah? Masa orang Islam lebih paham Bibelmu, malah kabur? Nih, lihat ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah perkataan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini terjemahnya benar apa salah? Benar. Tapi pengertiannya yang salah. Kok bisa? Nih teman-teman ya, gua kasih tahu. Sebetulnya Amin di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Di dalam sejarah historis muka bumi ini tidak pernah ada satu manusia pun yang digelari Al-Amin kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi Kristen ini maju kena mundur kena. Kalau mengakui Al-Amin di situ adalah Nabi Muhammad, secara otomatis mereka harus mengakui kalau Nabi Muhammad adalah nabi. Tetapi kalau mereka mengakui di situ adalah Yesus, maka mereka harus mengakui kalau Yesus adalah ciptaan Allah. Kalau film Dono namanya maju kena mundur kena. Interpretasi saya, pemahaman saya tentang Wahyu 3 nomor 14, Amin di situ adalah Nabi Muhammad. Tapi orang Kristen kalau memahami itu Nabi Muhammad, ya mu'alaf semua. Cari debater Kristen yang paling hebat, pendeta mana, profesor mana, doktor mana, hadapi saya. Kok Bang Nanda berani? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ingat, saya debat single victor, lu satu, gua satu. Gua nggak pernah cari bantuan. Uniripa tolongin aku ini nggak bisa jawab, tolongin. Nggak pernah gua. Ya, kalau lawannya berilmu, tapi kalau lawannya goblok, tolong ini. Karena menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata Imam Syafi'i, aku berdebat dengan ahlul ilmu pasti menang, tetapi berdebat dengan jahilun murokab pasti aku kalah. Jadi kalau saya minta bantuan Uniripa, berarti itu orangnya goblok banget, jahilun murokab. Makanya saya telepon Uniripa, tolong dong, ini ada si Kingdom menyerah gua, itu karena goblok gitu. Tapi kalau Kristen yang pinter, mana cari. Kenapa saya begitu pede? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar. Apa yang harus kita sombongkan? Ilmu dari Allah, pendengaran dari Allah, penglihatan dari Allah. Kita itu hanya titipan, brother. Saya yakin dengan Quran surat As-Saff ayat ke-9, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ya. Oke, naik lagi. Ya. Nih. Jangan bilang orang kabur. Lu nge-kick gua, lu bilang gua kabur. Kabur lu ah. Oh, dasar lu muka preman. Tuh gak? Nih, baca. Coba apa nih? Baca nih. Artinya apa? Jelas. Tuh, coba. Malah pakai Google. Baca artinya apa? Itu gampang banget, betul. Apalagi di situ ada apa itu namanya? Coba. Itu ada subtitlenya, lu
Astagfirullah. Baik, saya bacakan ya. Yang Yunani-nya saya bacakan. Baca. Aimaenas trelos antrofos. Judel kon. Artinya apa? Loh, kok artinya? Gue bukan penerjemahan. Lu suruh baca, bukan suruh artikan. Lu suruh baca. Antropos itu manusia, betul atau tidak? Saya tanya, antropos itu manusia di situ, betul atau tidak? Itu Saya tanya namanya nih. bukan ahli. Loh, saya tidak pernah mengatakan ahli. Saya bisa baca, saya tidak pernah mengatakan Lu ahli. cuma bisa baca. Nah, sekarang saya Lu tanya, ngerti arti saya bisa Nanda. menerjemahkan itu tanpa membuka itu antropos artinya manusia. Benar atau tidak? Saya tanya. Itu antropos artinya lu gak paham. Loh, antropos di situ artinya manusia atau bukan? Saya tanya. Iya. Iya kan, jedar kan. Benar berarti saya. Antropos di situ artinya manusia. Antropos itu manusia. Gila, Malah lu. ketawa. Benar atau tidak? Sekarang saya tanya, brother. Kayak yang tadi. Brother. Sabar dulu. Kayak yang tadi. Sabar dulu, brother. Tadi kamu menuliskan antropos. Antropos saya terjemahkan artinya manusia. Benar atau tidak? Jawab, Aduh, benar atau tidak? Nandar. Tadi kamu menyebut di situ. Baca kamu semuanya artinya apa? Tadi saya terjemahkan antropos itu manusia. Benar atau tidak terjemahannya? Saya kasih tahu itu semuanya Iya. artinya apa. Antropos artinya manusia, benar atau tidak? Itu namanya lu bukan ahli. Loh, siapa yang bilang ahli? Saya bisa baca. Saya bilang saya bisa baca Ibrani, Yunani, Kalau bukan. bisa baca dong, yang bisa baca saya banyak. ahli Yunani Ibrani. Buat apa bisa baca nggak tahu artinya? Lu bisa baca atau tidak? Sekarang saya tanya. Buat apa bisa Lu baca pendeta, lu bisa artinya? baca atau tidak? Sekarang Lu gua bisa coba. baca atau tidak? Buat apa Lu bisa baca? lu bisa baca atau Buat tidak? apa? Lu Jawab, bisa jawab, baca jawab. ya. Sekarang mah gampang Buat teknologi, apa? tinggal dicari aja di Bisa Bible baca Hub, atau artinya artinya gampang. Lu bisa baca atau Jawab. tidak? Buat apa? Lu bisa baca atau tidak? artinya? Lu bisa Jawab, lu bisa baca atau tidak? Lu jawab. Lu jawab Buat dulu. apa? Lu bisa baca atau Lu tidak? pelajari banyak Lu bahasa bisa baca atau Arab, tidak? bahasa Yunani. Lu Lu nggak bisa paham. Lu baca buat atau apa? tidak? Lu bisa Buat baca apa? atau tidak? Saya tanya. Lu jawab Pendetamu buat bisa apa? baca atau tidak? Dia mau Buat bisa apa baca. artinya? Buat apa? Lu Maknanya apa? sudah gua jawab antropos itu manusia, artinya Lu benar atau tidak? maknanya apa? Loh, semuanya dong lu baca. Kok lu maknanya? Ngapain gua bukan penerjemahan? Ya, maknanya ya. Maknanya. Apalagi tuh, baca semuanya baca. Artinya apa? Antropos di situ manusia. Benar apa tidak? Semuanya baca artinya dong. Ema itu Artinya. aku, benar atau tidak? Ema itu aku Apa artinya. artinya coba? Artinya apa coba? Ema itu artinya aku, Emai. Artinya bisa nggak? Loh. Antropos itu artinya aku, manusia. Ema itu aku artinya, benar atau tidak? Coba artinya apa semuanya? Benar atau coba? tidak? Ngapain lu mengartikan? Artinya apa? Dudul. Bentar, Ema bentar. itu artinya aku, antropos itu manusia, benar atau tidak? Pendetamu bisa baca aja kagak? Kalau Harusnya ngomong syukur jangan ada yang bisa baca. Pendetamu nggak bisa baca, gua nggak bisa baca. Muka preman tapi goblok lo. Muka preman tapi goblok. Lu yang goblok. Muka preman tapi goblok. Gua mau bisa baca. Lu bisa baca atau tidak? Sekarang giliran. Lu goblok nggak bisa baca. Gua mau bisa baca. Lu yang Gua bisa goblok. baca gitu-gitu doang aja. Lu bisa baca atau tidak? Pendetamu bisa baca atau tidak? Sekarang baca. Sekarang baca ini. Nah, tiga Lu bisa artinya. baca. Nah, baca sekarang ini apa arti? Lu Coba. ngerti artinya? Ya, ngerti. Ketisias tauteo adalah Artinya permulaan ngerti penciptaan nggak? Allah. Iya, baca, bisa bacanya. Artinya ngerti gak? Nih gua kasih Lu tulisan bisa lagi baca nih. apa tidak? Nih, Gua nih, ngerti. kasih tulisan lagi ya. Gua ngerti. Dasar babi kau. Koplok. Babi. Dikasih tahu. Gak bisa baca. Gua bisa baca. Antropos manusia. Eimai dari ego eimi artinya aku. Dasar lu goblok. Muka preman tapi goblok. Terbalas terbalas. Kalian tuh harusnya malu. Pendetamu nggak bisa baca, gua bisa baca. Ya. Pendetamu perpuluhan aja diurusin baca Yunani nggak becus. Ya gua masih bening becus. Kalau masalah arti ya gua bukan penerjemahan. Ya kalau penerjemahan kan gua bisa tahu di Bible Hub, lihat di leksikonnya. Dasar lu kualitas bodoh. Gua mah bisa baca. Dasar muka preman, tampang preman, tapi goblok.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya, Islam, Bang. Ya. Ya. Saya coba untuk baca tadi, Bang. Saya insya Allah bisa. Apa-apa? Saya yang baca tadi loh. Coba saya tak mau baca. Mohon maaf, Anda kenapa pakai kacamata? Nah, jangan pakai kacamata. Si Edis pakai kacamata karena juling. Ya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Ya. Baik. Silakan Anda baca yang 15 ya. Kalau 14 mah ya gua sudah ini. Coba. Ya ini saya insya Allah bisa baca. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah bismillahirrahmanirrahim. Panasonic Toshiba ya. Turdo of the Corke Jorko Panadol Extra Pepsodent. Sabar bang. Tolong ya. Ini kita bukan mainan ini. Kalau nggak bisa baca jangan begitu bang. Ya. Ya maaf bang. Saya cuma Jangan main saya. Greget Ya. saja sama Oten tadi bang. Ya mereka ini jangankan mereka jemaat, pendeta saja belum tentu becus. Ekstra suruh aja saya ajak debat offline gak berani. Ya saya dukung terus bang spotnya buat Iya. kami mewakili kami Muslim yang Iya. Gua bisa baca, tapi kalau lu menentukan ini bacaan ini lu terjemahkan, gua bukan penerjemahan. Syukur-syukur gua udah bisa baca, bukan untuk menerjemahkan. Ya. Oke. Nanti kalau gua sudah sekolah magister teologi Yunani baru gua bisa menerjemahkan. Ini kan gua bayangin aja gua sarjana hukum tapi gua bisa baca Yunani, Ibrani, Aramaik. Lah kalian pendeta, dokter teologi, kenapa lu nggak becus baca? Cari pendetamu yang becus baca. Mari kita diskusi. Kalau untuk menerjemahkan ya kita belum ke situ levelnya, ya kan? Masa diterjemahkan. Oke, makasih Bang. Terima kasih Bang Nanda. Ya, Lanjut. Assalamualaikum. Nah, mana pendetamu yang sanggup mengalahkan saya? Yesus ciptaan Allah. Ingat, saya debater single fighter. Debat dengan saya 1 versus 1. Tidak pernah saya minta bantuan orang lain. Gak pernah saya minta bocoran orang lain. Ya, tolong dong Bang, ini gimana Bang? Ini jawabannya gimana? Gua nggak pernah. Takabur, lil mutakabir, sodakoh. Sombong kepada orang sombong itu sodakoh. Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Saya tidak pernah meremehkan manusia manapun. Karena dosa meremehkan manusia, dosa merasa lebih baik daripada orang lain, itu adalah dosa pertama yang dilakukan iblis kepada sang pencipta. Ketika iblis, Ajajil sebelum namanya iblis, Beelzebul, disuruh bersujud kepada Adam, iblis mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Kholaqtani minnar, aku diciptakan dari api, wa kholaqtahu min tin. Sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi kalau kita merasa lebih baik daripada saudara kita, itulah sombong. Saya tanya orang lain, pernah enggak saya merasa lebih hebat dari Uniriva? Enggak pernah. Pernah enggak saya merasa lebih hebat dari Bang Juma misalnya, Ustadz Wapi? Enggak pernah saya merasa lebih hebat. Karena kita satu misi. Tapi kalau sama orang kafir, cari Esra Sorumu itu, cari MIM-mu itu, cari Deki Ngadasmu itu, cari debater Kristen yang paling hebat. Debat online, ayo. Debat offline 1, ayo. Tapi kalau debat offline, saya 1 lawan 1. Karena kalau 2 lawan 2, nanti kalau nggak bisa jawab, di backup sama temannya. Kalau 1 lawan 1, siapa yang bakal nge-backupmu? Cederon. Ya. Rekam. Esra Soru kalau berani debat offline dengan saya. Nanti dokter. Apa nggak malu dokter menghadapi sarjana hukum? Ketika dokter ditanya, Anda bisa baca Ibrani? Saya nggak bisa. Tapi bukan itu poinnya. Tetapi poinnya adalah Kristus lah. Anda ini dokter loh, Mas. Anda nggak becus Yunani? Apa mukanya nggak ditaruh mau ditaruh di mana mukanya? Coba. Sarjana hukum, seorang pengacara menghadapi dokter teologi. Ketika dokter teologi saya minta ini tolong baca Ibraninya, nggak becus baca. Apa nggak malu mukanya ditaruh di mana? Pak dokter, silakan baca di dalam bahasa Aramaiknya. Aduh, saya nggak bisa baca Aramaik. Apa nggak malu? Dokter teologi disuruh baca dalam bahasa Yunani, nggak becus. Apa nggak malu? Dokter loh, kuliah sampai puluhan tahun tapi nggak becus Yunani Ibrani, nggak malu.
Kalau saya mau adu baca, ayo. Tapi kalau coba ini terjemahkan, ya gue bukan penerjemahan. Masih mending gue bisa baca. Orang Muslim bisa baca Ibrani Yunani. Kalian nggak malu sekolah puluhan tahun bahas Kristen, lulusan sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, tapi nggak becus baca Ibrani Yunani? Apa kalian nggak malu sama saya? Cederon. Cari debater Kristen yang paling hebat. Naik. Oh ya, suaranya pecah tadi. Sorry. Gimana suaranya, udah aman? Kalau saya itu single fighter, saya nggak pernah nyerang debater Muslim lain. Ya, kita ini hadir di sini karena mardotilah mengharap keridhaan Allah. Tidak pernah mencari popularitas, tidak pernah mempunyai saingan. Selama Anda tidak nyerang saya tidak bakal nyerang siapapun. Makanya hidup itu adem ayem. Begitu. Tanya orang-orang, pernah nggak saya nyerang orang lain? Nggak pernah. Kecuali si Palen. Nah, si Palen ini biadab, memunafik. Itu nama si Palen. Ya kan? Jelas-jelas munafik kalau si Palen. Kalau debater Muslim yang lain, apakah saya pernah nyerang? Nggak pernah. Kita ini tujuan kita satu, yaitu mardotilah, mengharap keridhaan Allah. Ya, yang mengharap keridhaan Allah, yang nonton banyak tetap semangat, yang nonton sedikit tetap semangat, karena yang kita cari itu mardotilah, mengharap keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengan mengharap keridhaan Allah, Allah melancarkan rezeki kita, Allah mensehatkan badan kita, dan Allah melancarkan perjuangan kita. Banyak yang berjuang hancur karena tujuannya sudah melenceng. Tujuannya wanita, tujuannya harta, tujuannya popularitas, akhirnya melenceng. Alhamdulillah, saya berdebat dari zaman 2009 di Facebook. Kalau mencari ketenaran, saya di Facebook aja sudah terkenal. Kalau saya komen, yang komen itu ratusan ribu orang. Dulu saya berdebat di Pondokan Edi Prayitno. Lawan debat saya itu Otan-Otan, ada si Rudi Yohanes dan ada yang lain. Itu zaman 2009 di Facebook. Orang kalau saya sebut nama saya di Facebook pasti tahu. Dulu nama saya bukan Yonatan Nandar. 2013 kuliah, 2017 dimasukkan ke grup WhatsApp, sampai sekarang debat. Begitu. Sorry ya, kecepatan ngomongnya. Cari debater Kristen yang paling hebat, naik. Kalau nggak naik ya sudah, diam. Syaratnya on cam debat sama saya. 1 lawan 1 sama saya mah. Saya nggak pernah minta bantuan orang lain. Lu 1, gua 1. Tenang, debat sama saya mah. Silakan on cam, Lenjo. Tidak on cam, turun. Ya, sabar. Ya. Tak selamanya cinta harus saling memiliki, tak semestinya. Ya Allah, sabar Bang. Ya, silakan on cam. Assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam Bapak Lenjo. Ya, bisa minta tolong ini Bang. Ada ya, gimana? Sesuatu yang bisa nggak aku pecahin ini. Apa ya. tuh? Tadinya kita pernah naik bersama Bang Yusuf PI, tapi belum selesai waktu itu. HP Apa kita itu? rusak, jadi tertunda. Ini bisa sama Bang Nandar minta tolong. Iya, ya, Kita gimana? Kalau aku ceritain panjang loh Bang. Cuman yang aku Enggak, ini sebentar dulu Pak. aja Pak Lenjo, ya. Pak Lenjo ini permasalahan apa? Enggak, kita dulu pernah dikasih sesuatu kayak batu gitu. Dari siapa? Untuk obat itu, batu itu nggak ada orang dilempar, tapi aku dapat mimpi itu untuk ngobatin orang banyak katanya. Nah, jadi ku jawab waktu itu, ku bilang aku itu nggak pandai gimana saya mau ngobatin orang banyak, ya kan? Apa yang bisa ku buat? Jadi ku bilang kalau ini aku nggak bisa, kamu cuman ku pakai untuk wadah doang.
orangnya berjubah putih, orang dua. Baik, baik. Oke, saya jawab langsung ya Pak ya. Saya pernah ditemui Yesus dalam mimpi 3 kali, Pak. Itu. Ini sebelum saya jawab ya, saya cerita dulu kisah saya. Ini real. Apologet debater Muslim lama sudah saya pernah ceritain ini. Waktu saya masih ganteng, waktu saya masih SMA, karena dulu SMA itu ganteng rupawan, Pak. Ya, mau tahu muka saya waktu SMA mau saya tunjukkan kegantengan saya waktu SMA, mau saya tunjukkan. Nah, biar nggak penasaran. Sekarang mah nggak ganteng, dulu waktu SMA itu sangat ganteng, waktu kuliah sangat ganteng. Ya, sabar Pak ya. Saya tunjukkan dulu biar bapaknya nggak penasaran, biar teman-teman juga yang lain pada tahu. Nah, lihat muka saya waktu saya masih SMA. Rupawan, waktu kuliah juga ganteng. Lihat. Lihat, Pak. Iya, Bang. Tuh. Ganteng nggak? Ya ganteng itu, Bang. Waduh. Lihat, Pak, mirip siapa, Pak? Mirip Bapak Jokowi. Tuh, ganteng kan? Beda kan? Bang. Tuh. Bang. Oke, saya jawab izin dulu. sama orang-orang Muslim di bawah, sebentar aku cerita ya, Bang. Masalahnya saya ini sudah tahu. Enggak, Bang, serius ini. Masalahnya dulu Enggak, aku saya jawab dulu yang tadi. Saya jawab dulu yang tadi, Bapak. Pak Lenjo, kan Anda menerima batu dari mimpi kan, orang yang berjubah putih, betul atau tidak? Iya, benar. Baik, saya to the point aja langsung. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "Man ro'ani fil manami faqad ro'ani, fa inna saitona la yatama salubi." Artinya apa, Bang Nandar ganteng dari Kuningan Jawa Barat? Baik, saya artikan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, faqad, sungguh ro'ani, sungguh dia telah melihat aku. Kenapa? Fa inna saitona la yatama salubi, karena setan tidak mampu memisalkan aku. Jadi kalau kita menerima mimpi dari sosok yang berjubah, gondrong, bule, jangan pernah percaya, Pak. Karena kebenaran itu hanya mimpi yang dia adalah mimpi Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang berjubah, wahai Bapak Lenjo, ini saya punya batu hitam Pak Lenjo, silahkan Anda obati. Jangan. Justru dari batu itu akan menimbulkan berbagai macam kesirikan. Meskipun caranya itu kita, ini caranya untuk menyembuhkan. Tetapi akhirnya orang mengkultuskan batu. Itu nggak boleh, Pak. Jangan, makanya. Karena setan itu, sabar dulu, ya, Pak. Bapak Lenjo, Anda kan bertanya, saya menjawab ini. Ya, kan saya Anda mau bertanya cerita katanya. sebentar sedikit karena kemarin naik Bapak, Bapak ceritakan dulu, silakan. Ya, waktu itu saya masih kecil. Masalahnya orang tua saya itu sakit. Habis sakit diteluhlah dia, diobatin. Udah diobatin sembuh, terus digigit ular. Sampai saya nggak percaya di agama Islam ini. Sampai saya bilang, kalau memang benar agama Islam itu benar, kasihkan mujizat, tunjukkan sama saya. Kalau memang nggak ada mujizat dari pengobatan orang tua saya ini, nggak sembuh digigit ular ini, karena udah berapa kali cobaan orang tua saya, jadi kesian. Jadi saya akan keluar, biar saya nggak pilih agama sama sekali, jadi STS saya bilang. Tapi waktu itu saya berdoa sebelum tidur. Terus saya dibawa orang tua, belum sempat tidur saya, dibawa saya ke langit, dikasih lihatlah langit pertama, kedua, sampai langit ke-6. Di situ saya dilihatkan semua, Pak, semua di situ isinya. Tapi pas mau ke-7 itu nggak bisa naik, katanya saya nggak bisa antar. Itu real, bukan mimpi, belum tidur saya. Tapi saya dibawa terbang benar. Dikasih lihatlah di situ. Itu langit ke-7 itu nggak ada yang bisa naik. Nabi pun nggak akan bisa naik ke sana, katanya. Itu cuma kekuasaan Allah di sana. Jadi ditunjukinlah saya di situ. Di langit ke-6 itu surga, neraka. Jadi dibawalah saya pertama kali di pintu surga. Cuman di situ ada ya orang berjubah aja, dibilang gini, itu Yesus, katanya. Itu Yesus pengikut
ajaran Kristen yang paling terbesar di dunia. Saya dulu nggak percaya. Baik, kalau saya jawab Kristen itu langsung. terbesar di dunia. Saya jawab langsung. Kadzabta. Ini sudah sungguh sebuah kedustaan. Di dalam Ya, Islam, nanti- Yesus itu sabar dulu Pak. Saya kan Anda kan bertanya, saya jawab. Ya. Siapa apalagi mimpinya itu Yesus pengikut Kristus. Wah, itu mah sudah bohong jelas. Pertama, di dalam akidah Islam, Yesus pertama tidak pernah di dalam dalil Quran, dalil hadis Yesus di sorga itu nggak ada. Nggak di surga, Pak. Iya, sabar dulu Pak. Ya, cuman sabar dia dulu di Pak ya. pintu aja, Sabar. itu jelas. Iya, langit ke-6 kan? Bapak bilang langit ke-6 kan? Langit Ya. ke-6 betul. Ya, benar. Di dalam hadis yang sahih ketika Isra dan Mi'raj, Neneng, Yesus itu dengan Yohanes Pembaptis di langit kedua. Kok bisa di langit ke-6? Langit ke-6 itu bukan Yesus. Iya, sabar, Pak. Bang Nandar ya. Iya, kok sabar? Saya Anda yang selesaikan dulu bertanya ceritanya, gimana ya, sih? Bang. Saya menjelaskan. Enggak. Saya selesaikan dulu ceritanya. Dia dikasih bilangnya, itu katanya Yesus di pintu itu. Tapi saya nggak lihat mukanya, pintu surga itu nggak bisa saya masukin, jujur. Kedua itu Islam. Islam ini katanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pengikutnya terbanyak. Baik, Katanya ini itu sudah nomor 2. ini mimpi dari setan, Pak. Ini saya pastikan mimpi dari iblis, dari Cuman setan. dia ada agamanya 4 ya, Pak, Bang. Bapakku yang kukasihi, sebentar, saya pastikan itu mimpi dari iblis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan satu agama pun kecuali hanya Islam. Ya, ya. Cuman Iya, saya- jadi kalau ini pengikut terbesar Kristen, ini kedua Islam, itu jelas pendusta, Ya, itu dari cuma- iblis cuman datangnya. ada 4. Ya, sekarang saya Udah, cuma mau bilang mohon maaf Pak ya, itu sudah saya saya potong. Anda kan minta penjelasan dari saya kasih tahu Iya. Anda itu dari iblis. Kenapa? Pertama, ini sudah menyalahi sunnah kalau Nabi Isa itu ada di langit ke-6. Yang kedua, ingat, Allah tidak pernah menurunkan satu agama pun kecuali Islam. Saya jelaskan kepada Bapak. Oh, Mang Nandar yang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat, ada tuh agama Yahudi. Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu adalah nama salah satu putra dari Yakub alaihi salam atau Israel. Makanya disebut Bani Israel. Bani Israel itu ada 12. Ada suku Ruben, ada suku Shimon, ada suku Naftali, ada suku Gad, ada suku Dan, ada suku Isahar, ada suku Lewi, ada suku Ruben, ada suku Yusuf, dan ada suku yang namanya Yehuda. Lewi, Yehuda, dari sinilah disebut Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu adalah suku bangsa dari salah satu putra Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Yahudi bukan agama. Ada lagi Bang, Ya, agama Samawi. ya. Sabar dulu. Ya, Anda Bang. ini saya Bang jelaskan Pak. Mohon maaf Pak ya. Ini saya Ya, Bang. menerangkan. Di sini Ya, yang Bang. bertanya kan Ya, Anda, salah saya yang itu. menjelaskan. Saya terima. Cuman bukan di situ poinnya. Cuman waktu sudah Si selesai. Bapak ini. Udah Pak, turun Pak. Nah, sudah saya terangkan ya. Allah, ini harus kita bereskan ini pemahaman. Allah tidak pernah menurunkan 3 agama samawi. Ingat, Allah itu hanya menurunkan satu agama, yaitu Islam. Makanya di dalam Al-Ma'surat, ketika kita diajarkan oleh Rasulullah SAW berdoa jika pagi dan petang, itu kan ada amsaina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahima, dan kita berada pada agama Ibrahimah hanifa, seorang yang lurus, muslimah wa makana minal musyrikin, dan dia seorang muslim, bukan seorang Nasrani, bukan seorang Yahudi. Ini ada 2 hal yang sering kali kita dengar tapi salah. Pertama, 3 agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Salah. Agama samawi hanya 1, yaitu Islam. Kemudian diksi yang berikutnya yang salah kaprah tapi sering dipakai adalah Islam agama paling benar. Ini salah, diksi ini sesat. Diksi yang benar adalah Islam satu-satunya agama yang benar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, inna dina indallahil Islam. Jadi jangan pernah sekali-kali menyebut Islam agama paling benar. Itu diksi dan narasi yang keliru. Diksi yang benar, Islam satu-satunya agama yang benar. Begitu teman-teman ya. Salah narasi, salah makna. Islam agama paling benar. Berarti yang lain juga benar. Cuma Islam yang paling benar. Salah. Yang benar adalah Islam satu-satunya. Muslim. Ya, kalau Muslim sudah dalam agama yang benar. Saya cari yang agama yang salah. Makasih ya. Assalamualaikum.
Gitu guys ya. Sorry, kita harus tegas nih. Jadi kalau kita bermimpi ini, saya ceritakan. Saya mau bercerita bahwa saya pernah bermimpi dengan Yesus. Ada yang mau mendengar cerita saya? Ini beneran, bukan hoax. Bukan karangan bunganya. Nah, Ain Hafiz, makasih. Saya pernah berjumpa dengan Yesus, bermimpi dalam mimpi ya. Ada orang Kristen nih, naik. Silakan on cam, Ray. Di sini wajib on cam, tidak on cam turun. Ya oke, turun aja kalau gitu turun. Ya, turun. Ya, mohon maaf, Muslim Kristen wajib on cam, tidak on cam turun. Karena saya ini orangnya introvert. Saya nggak bisa debat rame-rame guys. Jadi itulah kekurangan saya. Saya nggak bisa debat rame-rame. Apalagi penjelasan saya dipotong, saya nggak bisa. Makanya itu salah satu kelemahan saya. Bang Nandar bisa debat tandem, bisa. Kemarin aja debat tandem sama Kores lawan si Oki sama si Dubur berdarah. Tapi salah satu kelemahan saya. Jadi teman-teman kalau misalnya Bang, saya naik ke komal saya, boleh. Tapi saya satu-satunya narasumber. Soalnya kalau banyak pemikiran ini kadang menurut ini begini, menurut itu begitu. Aduh, jadi pusing yang nonton. Saya dulu pernah bermimpi dengan Yesus. Ayo tap layar dulu ya. Saya nggak minta gift. Tap layar. Silakan on cam, Arianto Bima. Halo. Aduh, tidak on cam, turun. Sorry yang belum bisa on cam. Nandar ke Yusuf PI, ke gua lagi buka komal. Kalian ini gimana sih? Nandar ke Yusuf PI, ada yang baca Yunani. Ya gua kan lagi buka komal. Gimana sih? Kecuali gua lagi buka komal ya. Kalau baca saya bisa, tapi kalau orang ini Nandar terjemahkan, ya gua bukan penerjemah. Kadang orang ini ngaco ya, dikasih jantung malah minta. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.